Jenderal Yoga Sugomo, berikutnya kita sebut sebagai Pak Yoga, adalah Kepala Bakin Republik Indonesia pada tahun 1980 sampai 1989. Bakin adalah singkatan dari Badan Koordinasi Intelijen Negara yang didirikan oleh Jenderal Soeharto pada tahun 1966 untuk menggantikan BIN, yaitu Badan Intelijen Negara, yang semula dipimpin oleh Dr. Subandrio yang pada masa itu menjabat Wakil Perdana Menteri I dan Menteri Luar Negeri. Pak Yoga mendapat pendidikan intelijen pertama kali adalah pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, ketika beliau terpilih sebagai perwira dari Indonesia yang berangkat ke Jepang untuk mengikuti pendidikan intelijen di Akademi Militer di Jepang. Ketika Jepang menyerah kalah pada Perang Dunia II dan tanah Jepang diduduki oleh sekutu, Pak Yoga sempat menjadi staf di markas besar Jenderal MacArthur di Tokyo sebagai penterjemah. Kembali ke tanah air, Pak Yoga masuk Angkatan Darat, dan oleh Angkatan Darat, Pak Yoga ditugaskan untuk belajar intelijen di MI6 di Inggris. Setelah menyelesaikan pendidikan intelijen di MI6 Inggris dengan hasil memuaskan, Pak Yoga kembali ke tanah air dan mendapat penempatan di Semarang di TT4 Diponegoro sebagai asisten 1 intelijen. TT adalah singkatan dari Tentara Teritorium, yang pada masa kini kita kenal dengan nama Komando Daerah Militer atau Kodak Diponegoro. Disinilah Pak Yoga pertama kali berkenalan dengan Letnan Kolonel Soeharto, yang pada saat itu menjabat sebagai Komandan Resimen di Solo. Ketika terjadi penolakan dari sebagian perwira Diponegoro terhadap penunjukan Kolonel Bambang Sopeno untuk menggantikan Kolonel M. Bahrun sebagai Panglima TT4 Diponegoro, Pak Yoga termasuk perwira yang berangkat ke Jakarta ke markas besar Angkatan Darat menemui Kolonel Zulkifli Lubis yang pada masa itu menjabat Wakil Kasat untuk menyampaikan keberatan tersebut. Setelah berdiskusi dengan Kolonel Lubis, akhirnya pengangkatan Kolonel Bambang Sopeno sebagai Panglima TT4 Diponegoro dibatalkan dan Letnan Kolonel Soeharto ditunjuk sebagai Panglima TT4 Diponegoro. Dari Semarang inilah terbentuk persahabatan antara Pak Yoga dan Pak Harto, dan juga kemudian Pak Ali Murtopo, yang pada masa Orde Baru terkenal sebagai ASPRI Presiden, anggota DPA dan Menteri Penerangan, di mana hubungan itu bukan lagi hanya sebagai sejawat dalam TNI Angkatan Darat, bukan lagi hanya sebagai atasan dan bawahan, tetapi bagaikan sahabat sejati, bahkan sudah lebih seperti saudara. Dalam kerangka persahabatan tersebut, di mana Pak Harto adalah senior bagi mereka, baik dari sisi jabatan dalam TNI Angkatan Darat maupun dari sisi umur. Pak Yoga dan Pak Ali berusaha ngeman kepada Pak Harto. Ngeman adalah bahasa Jawa yang menggambarkan perasaan simpati terhadap orang lain yang tidak rela bila orang tersebut mengalami musibah, mengalami kesulitan, ataupun tersakiti. Orang yang ngeman akan senantiasa berusaha untuk menjaga dan mencegah agar hal tersebut tidak terjadi. Dalam rangka ngeman tersebut, mereka menilai bahwa masa jabatan Pak Harto sebagai presiden telah mencapai usia 16 tahun pada tahun 1983, atau sama dengan 4 kali masa jabatan Presiden Amerika Serikat. Dalam masa modern saat ini, masa jabatan selama itu selain merupakan suatu prestasi yang luar biasa, tetapi juga menimbulkan berbagai ekses yang kurang baik, antara lain perasaan jenuh dalam kaitan dengan kekuasaan, berpotensi besar menimbulkan sikap keakuan yang berlebihan, merasa terlalu percaya diri dan merasa paling tahu tentang segala hal dalam negara ini, sehingga sulit menerima kritik dan pendapat yang berbeda. Bahkan lebih mengkhawatirkan lagi adalah timbul perasaan dan sikap yang mencampur adukan antara masalah pribadi dan masalah pemerintahan negara.
itulah pada masa saat ini, pada masa demokrasi modern, negara-negara maju pada umumnya membatasi masa jabatan presiden atau perdana menterinya hanya 2 periode. Memahami hal tersebut, Pak Yoga dan Pak Ali mencoba mengingatkan Pak Harto dengan cara Jawa, yaitu memangku Pak Harto agar cukup merasa puas, dan selanjutnya memainkan peran sebagai tokoh senior dan bapak bangsa yang dimuliakan. Diinginkan agar selanjutnya Pak Harto berkenan tidak lagi mencalonkan diri menjadi presiden masa bakti 1983-1988. Jika timbul pertanyaan dari Pak Harto, siapakah yang akan menggantikan saya sebagai presiden? Pak Yoga menyatakan bahwa pengganti Pak Harto sebaiknya diambil dari generasi peralihan dari angkatan 45, yaitu mereka-mereka yang pernah merasakan perjuangan revolusi fisik 1945-1949 dan pernah menjadi bawahan dari para perwira senior angkatan 45, baik sipil maupun militer. Siapapun yang Pak Harto pilih, Pak Yoga siap mendukung dan mensukseskannya. Cara Jawa yang dilakukan dalam memangku Pak Harto itu dilakukan dengan menggulirkan ide pemberian gelar Bapak Pembangunan kepada Pak Harto sebagai suatu puncak prestasi, pengabdian, penghargaan rakyat, dan sekaligus pengakuan dari negara. Ini adalah suatu operasi yang sangat rahasia dan peka karena menyangkut masalah perasaan yang berkelindan dengan kekuasaan. Tetapi manusia boleh berencana, Allah juga yang menentukan. Gagasan yang sifatnya sangat peka dan tertutup tersebut akhirnya malah dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain yang mencari muka dan berusaha dengan metode asal Bapak senang, sehingga akhirnya maksud dan tujuan awal tidak tercapai dan malah menambah rasa percaya diri kepada Pak Harto bahwa dirinya masih dibutuhkan oleh bangsa dan negara, dan akhirnya beliau tetap maju kembali sebagai presiden masa bakti 1983-1988. Pada tahun pemilihan umum 1988 nanti, usia Presiden Soeharto telah mencapai 67 tahun dan telah menjadi presiden selama 21 tahun. Terhitung sejak beliau memangku jabatan sebagai pejabat presiden pada tahun 1967. Sejalan dengan itu, kawan-kawan seperjuangan beliau semakin sedikit. Banyak dari mereka telah meninggalkan kedinasan aktif atau telah berpulang ke Rahmatullah. Jika dahulu dalam memilih tokoh-tokoh yang akan direkrut sebagai menteri atau jabatan penting lainnya, Pak Harto mengenal sendiri tokoh-tokoh tersebut, maka pada periode pertengahan tahun 1980-an, tokoh-tokoh yang tersedia sudah berbeda generasi dengan beliau. Yang sedikit banyak beliau ketahui dari media, keluarga, atau masukan dari para pembantunya. Dan hal ini dapat menjadi jurang komunikasi antara Pak Harto dengan para pembantunya tersebut. Pak Yoga kemudian tetap memilih untuk mengingatkan Pak Harto terkait masalah suksesi tersebut. Tapi kali ini cara yang dipilih tidak lagi cara Jawa, melainkan langsung secara terbuka berbicara apa adanya. Dalam suatu pertemuan rutin mingguan di Cendana di bulan Mei 1985, Pak Yoga akhirnya menyampaikan pandangannya. 1. Pak Harto akan sudah mencapai usia 67 tahun pada pemilu 1988 dan sudah berkuasa selama 21 tahun. 2. Periode kepemimpinan 1983-1988 menurut Pak Yoga adalah masa keemasan dari kepemimpinan Pak Harto. Setelah itu dikhawatirkan akan mulai menurun dan melemah. 3. Basis keluarga dan putra-putrinya yang terus membesar dapat menjadi sumber kecemburuan sosial dan sasaran tembak dari para oposisi. 4. Sumber dan jaringan informasi dan rekrutmen Pak Harto semakin menyempit disebabkan oleh kesenjangan generasi.
Berdasarkan alasan tersebut, dalam pertemuan tadi, Pak Yoga menyarankan Pak Harto secara legowo dan berjiwa besar untuk geser ke Prabon dan tidak lagi maju sebagai calon presiden masa jabatan 1988-1993 dan meminta Pak Harto menyiapkan kader peralihan generasi 45. Siapapun kader yang ditunjuk, Pak Yoga akan menyatakan mendukung dan mengamankannya. Saran Pak Yoga tersebut tidak ditanggapi oleh Pak Harto, juga ditolak oleh Pak Sudarmono dan Jenderal E.P. Murdani yang juga hadir dalam pertemuan tersebut. Terjadi perdebatan yang menegangkan, sementara Pak Harto terlihat lebih banyak diam dan tidak mengambil sikap. Ibu Tien Soeharto yang diam-diam mengamati pertemuan tersebut memperlihatkan isyarat untuk mendukung Pak Yoga dan usulnya. Peristiwa tersebut cukup menyakitkan hati Pak Yoga. Ia kemudian memutuskan untuk tidak lagi menghadap Pak Harto jika tidak dipanggil. Sejak itu pula, pertemuan rutin hampir setiap hari Jumat malam di Cendana yang sudah berlangsung sejak tahun 1974 berhenti. Pertemuan yang biasanya digunakan oleh Presiden dan para pembantunya untuk mengevaluasi keadaan, mengolah informasi-informasi penting, kemudian membuat perkiraan-perkiraan dan langkah-langkah yang akan ditempuh. Sejak itu pula berakhirlah kerjasama sedulur Sino-Roweidi itu. Suatu kerjasama yang didasarkan atas saling percaya satu sama lain. Di masa hari akhir masa jabatannya itu, Pak Yoga pun menyelami hakikat dirinya sebagai wayang yang dikendalikan oleh dalang, di mana ketika dalang membutuhkan, maka sang wayang akan tampil di panggung. Namun ketika dalang tidak lagi membutuhkan, maka wayang akan masuk ke dalam kotak. Pak Yoga pun menyesuaikan diri dengan masa-masa senjanya tersebut. Saran atau permintaan agar Pak Harto mulai memikirkan soal suksesi juga akhirnya dilontarkan oleh Jenderal Benny Murdani pada tahun 1988. Dalam buku karya Julius Spohr berjudul Benny, Tragedi Seorang Loyalis, ketika Pak Harto dan Pak Benny sedang bermain biliar di rumah Presiden di Jalan Cendana, Pak Benny mengatakan kepada Presiden bahwa untuk menjamin keamanan pribadi seorang Presiden memang cukup dengan 1 batalion pas pampres. Tetapi untuk pengamanan politik Presiden mutlak harus didukung oleh keterlibatan keluarga dan juga dari Presidennya sendiri. Begitu diangkat masalah tentang putra-putri beliau tersebut, Pak Harto langsung berhenti main dan masuk ke dalam kamar tidur, meninggalkan Jenderal Benny sendiri di ruang biliar. Laksamana Sudomo yang juga pernah menjabat Pangkong Kamtib mengatakan bahwa memang Jenderal Benny telah menyampaikan kepada Presiden saran untuk mulai mempertimbangkan mengundurkan diri dari jabatan Presiden karena telah memimpin selama 20 tahun. Dan Pak Harto memang sangat marah kepada Jenderal Benny atas perkataan tersebut karena datang dari orang yang pada masa itu paling dia percaya dan merasakannya sebagai suatu kesenangan pribadi. Mungkin juga karena Pak Harto merasa bahwa Jenderal Benny telah dia angkat sebagai Panglima ABRI dengan banyak melewati senior-seniornya dan juga tanpa pernah menempati posisi-posisi yang seharusnya ditempati seseorang sebelum menjabat Panglima ABRI, seperti sebagai Panglima Komando Daerah. Akhirnya Jenderal Benny dicopot dari posisi Panglima ABRI hanya 2 minggu menjelang sidang umum MPR 1988. Suatu hal yang tidak lazim dilakukan oleh Presiden Soeharto, karena biasanya pengumuman pejabat-pejabat baru dilakukan setelah Presiden dilantik oleh MPR. Sehingga ketika sidang umum MPR berlangsung, Jenderal Benny tidak lagi sebagai Panglima ABRI yang otomatis tidak lagi menguasai pasukan yang dicurigai atau dikhawatirkan dapat dipakai untuk mengganggu jalannya sidang umum MPR tersebut, yang berarti mengganggu pencalonan Pak Harto sebagai Presiden Republik Indonesia berikutnya. Namun Pak Harto tetap menempatkan Jenderal Benny sebagai salah satu pembantunya
yaitu sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan Kabinet 1988-1993. Dan ini mungkin juga akibat dari cerita Laksamana Sudarmo kepada Pak Harto tentang tewasnya Jenderal Park Chung-hee, Presiden Korea Selatan yang ditembak mati oleh kepala intelnya karena kepala intel tersebut merasa dikecewakan oleh presiden tersebut. Pak Jogja Sugomo wafat di Jakarta pada tanggal 23 April 2003 dalam usia 78 tahun dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta.